Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem endokrin. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadira Anissa Fitri. Saya Elisa Wahyuningsih. Dan saya Salma Khairunisa. Kami dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Angkatan 2022. Teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem endokrin? Yuk simak penjelasannya. Jadi, sistem endokrin adalah suatu sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau biasa disebut dengan ductless yang menghasilkan sebuah hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ lain. Lalu, bagaimana ya cara kerja sistem endokrin dalam tubuh? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, sistem endokrin merupakan sebuah sistem kontrol kelenjar. Dari kelenjar tersebut akan menghasilkan sebuah hormon yang kemudian akan dikirim ke sel tubuh melalui aliran darah sehingga menghasilkan suatu tindakan. Kemudian, fungsi sistem endokrin, yaitu menghasilkan hormon tubuh, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, dan absorpsi, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, dan mineral. Lalu, apa saja sih sistem endokrin itu? Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar ini terletak di dasar otak. Kelenjar inilah yang mengatur dan bertanggung jawab atas pergerakan kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar ini merupakan penghasil hormon luteinizing atau LH dan hormon perangsang tiroid. Rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh juga diatur oleh kelenjar ini. Yang kedua adalah kelenjar hipofisis atau yang biasa disebut sebagai kelenjar pituitari. Kelenjar ini terletak di bawah hipotalamus, yang mana berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi, serta menjaga tekanan darah. Selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di leher bagian depan. Kelenjar inilah yang mengatur metabolisme tubuh, detak jantung, dan suhu tubuh. Selain itu, kelenjar ini membakar kalori, membentuk jaringan tulang, dan bertanggung jawab atas perkembangan otak dan sistem saraf. Kemudian, kelenjar paratiroid yang melekat di kelenjar tiroid, serta berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor. Selain itu, fungsi dari kelenjar ini adalah sebagai pengatur metabolisme tulang. Kelenjar timus berada di dekat trakea, yang mana merupakan penghasil limfosit yang melawan infeksi dan sel-sel abnormal. Ada pula kelenjar adrenal yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, terletak di atas ginjal atau disebut sebagai korteks. Korteks mengatur metabolisme, sistem imunitas, fungsi seksual, dan keseimbangan air, elektrolit, dan garam. Sedangkan bagian yang kedua, yaitu medula, yang terletak di kanan ginjal dan berfungsi untuk mengatasi tekanan fisik dan emosional. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Kelenjar ini berada di bagian belakang lambung yang terbagi menjadi dua, yaitu alfa dan beta. Alfa menghasilkan glukagon, sementara beta menghasilkan insulin. Glukagon berfungsi meningkatkan kadar gula dalam darah dan memecah cadangan gula ke dalam darah. Hormon insulin berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah apabila kadar gula dalam darah berlebihan, kemudian menyimpan gula berlebih ke dalam hati. Lalu ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin dibagi menjadi dua, yaitu testis untuk pria dan ovarium untuk wanita. Testis menghasilkan testosteron dan sperma, sementara ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron. Apa masalah yang terjadi jika sistem endokrin mengalami gangguan? Beberapa contoh gangguan sistem endokrin antara lain diabetes, hipertiroid dan hipotiroid, PCOS, akromegali, sindrom Cushing, obesitas, osteoporosis, dan disfungsi seksual. Bagaimana teman-teman? Penjelasan tadi mudah dipahami kan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.